Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Yunika Saraswati. Saya akan menerangkan materi preparing the data atau menyiapkan data pada data mining dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Jihan Sofa. Preparing data adalah proses persiapan data sebelum data tersebut dapat digunakan untuk analisis atau pengolahan lebih lanjut. Ini melibatkan berbagai tugas seperti membersihkan data, menggabungkan data dari berbagai sumber, mengubah format data, mengisi nilai yang hilang, dan memastikan data dalam kondisi yang siap digunakan. Tujuan utama dari persiapan data adalah memastikan data yang digunakan untuk analisis atau pengolahan lebih lanjut adalah akurat, konsisten, dan relevan. Yang pertama, representation of raw data. Representation of raw data atau representasi data mentah adalah cara data mentah atau raw data disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti atau digunakan. Melibatkan pengubahan data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur, dapat diinterpretasikan, atau lebih mudah untuk dianalisis. Representasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu numerik dan kategoris. Hal ini sangat penting karena representasi data mentah berguna untuk data dasar dalam penambangan data atau data mining. Yang kedua yaitu karakteristik of raw data. Karakteristik data mentah merujuk pada sifat-sifat yang dimiliki data sebelum diolah atau dianalisis, mencakup berbagai aspek yang membantu dalam memahami sifat data mentah. Beberapa karakteristik data mentah diantaranya seperti data belum diolah, data memerlukan pembersihan, atau data tidak terstruktur. Karakteristik data mentah ini menyoroti bahwa data mentah adalah bahan mentah yang memerlukan proses pengolahan hingga interpretasi sebelum dapat digunakan. Yang ketiga yaitu transformation of raw data. Transformasi data mentah adalah proses mengubah data mentah atau raw data dari bentuk aslinya menjadi bentuk yang lebih sesuai atau siap untuk dianalisis lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memastikan data siap digunakan, mudah dipahami, dan relevan. Pemilihan teknik dan penggunaan dalam aplikasi tertentu bergantung pada jenis data, jumlah data, dan karakteristik umum dari data mining. Beberapa teknik umum yang digunakan dalam transformasi data mentah yaitu normalization atau normalisasi, data smoothing atau pemulusan data, difference and ratio atau perbedaan dan rasio. Penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, normalization atau normalisasi, yaitu proses mengubah data ke dalam skala atau format yang seragam. Biasanya didasarkan pada perhitungan jarak antar titik dalam ruang berdimensi n. Terdapat 3 cara dalam normalisasi data, yaitu decimal scaling, minimax maximal normalization, dan standard deviation normalization. Yang kedua, data smoothing atau pemulusan data. Proses pengolahan data yang bertujuan mengurangi noise pada fluktuasi dalam data mentah atau raw data dengan cara memperhalus smoothing sehingga mudah diinterpretasikan. Yang ketiga, difference and ratio. Transformasi difference and ratio dalam konteks data mining merujuk pada dua konsep yang berbeda, di mana perbedaan digunakan untuk mengidentifikasi fluktuasi, sedangkan rasio berguna untuk memahami hubungan dua variabel. Setelah transformation of raw data, selanjutnya kita masuk ke pembahasan missing data. Data yang hilang atau missing data yaitu data yang tidak ada dalam suatu kumpulan data. Kondisi ini sering terjadi yang disebabkan oleh kesalahan input. Sedangkan missing data dapat berdampak terhadap analisis data dalam data mining terganggu. Terdapat beberapa solusi bagi missing data yaitu pertama, ganti semua nilai yang hilang dengan suatu konstanta global. Kedua, mengganti nilai yang hilang dengan mean fiturnya. Yang terakhir, mengganti nilai yang hilang dengan rata-rata fiturnya untuk kelas tertentu. Namun, pendekatan ini hanya mungkin dilakukan untuk masalah klasifikasi di mana sampel diklasifikasikan terlebih dahulu. Selanjutnya, time-dependent data. Time-dependent data atau data yang bergantung pada waktu adalah data yang nilai dan interpretasinya sangat bergantung pada faktor waktu.
Waktu berperan sebagai variabel penting yang mempengaruhi perubahan atau sifat data. Contoh dari time-dependent data yaitu data cuaca harian, data saham harian, atau data kunjungan pengguna pada situs web tertentu. Yang terakhir yaitu outlier analysis. Seringkali dalam kumpulan data yang besar, terdapat sampel yang tidak sesuai dengan perilaku umum model data. Sampel yang sangat berbeda atau tidak konsisten dengan kumpulan data lainnya disebut outlier, disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau mungkin disebabkan oleh variabilitas data yang melekat. Analis data mining harus sangat berhati-hati dalam menghilangkan outlier secara otomatis, karena jika datanya benar, hal itu dapat mengakibatkan hilangnya informasi penting yang tersembunyi. Beberapa metode yang umum digunakan dalam outlier analysis diantaranya, pertama, metode statistik, menggunakan teknik statistik seperti skor Z, pengujian hipotesa, atau analisis IQR, atau interquartile range. Yang kedua, metode visual, menggunakan plot seperti box plot, scatter plot, atau histogram. Sekian dari penjelasan tentang materi preparing the data atau menyiapkan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.